Kita di sini akan membahas pentingnya teknologi di era sekarang bersama Bapak Agung. Bapak udah ngajak berapa lama sebagai guru Bapak kalau informatika di sini baru satu semester, setengah semester juga belum. Menurut Bapak, mengapa teknologi informatika sekarang menjadi begitu viral? Viral itu mungkin dalam artian penting ya. Penting ini aja coba kalian bayangin satu hari aja tanpa HP mungkin nggak di zaman sekarang? Enggak. Zaman sekarang itu bahkan jadi kalau zaman dulu kan teknologi itu merupakan barang yang sangat mahal. Kalau sekarang teknologi itu menjadi barang yang sangat esensial atau sangat dibutuhkan. Contohnya tadi HP itu teknologi di dalam dunia pendidikan maupun di dalam bisnis, ekonomi, terus hampir di semua lini teknologi itu sangat penting. Contohnya di dunia pendidikan zaman sekarang, contohnya aja di sekolah kita di SMP 7 itu kan mewajibkan membawa handphone. Yang pertama untuk absensi, terus yang kedua itu untuk mempermudah pembelajaran. Contohnya Bapak di kelas sekarang anak-anak itu mencari materi tidak hanya dari buku, tapi disuruh mencari materi itu ada perbandingan dari internet. Kemudian zaman sekarang kan ada AI. Sekarang disuruh membandingkan juga dari jadi nanti terlihat saling mengisi, misal dari buku ini positifnya apa, kemudian yang kosong dari buku diisi dari AI. Contoh di dalam dunia pendidikan seperti itu. Kemudian Bapak juga sekarang ulangan tidak ada yang menggunakan tulisan, hampir semua menggunakan teknologi. Contohnya Bapak menggunakan Google Form, kemudian ada Quizy. Kalau di Google Form sekarang, jadi kenapa Bapak pakai Google Form? Karena di Google Form itu bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Contohnya yang Bapak gunakan itu example. Fungsinya itu untuk mengunci si anak-anak, jadi ketika ulangan tidak bisa membuka aplikasi lain. Contohnya teknologi seperti itu di dunia pendidikan. Kemudian kalau di dunia ekonominya, kalian sering nggak belanja di marketplace, contohnya Shopee. Sekarang kan hampir di semua pasar, terutama yang barangnya berhubungan sama fashion, kemudian barang-barang yang kecil, hampir semua tutup sekarang. Beralihnya ke marketplace, contohnya Shopee, kemudian TikTok, kemudian Tokopedia dan lain-lainnya. Kemudian di Facebook juga udah tahu belum di Facebook bisa jual beli? Belum ya. Contohnya Bapak juga berjualan di Facebook, kemudian di Shopee. Jadi kita mengelingkan dari Facebook itu ada contohnya marketplace sama grup-grup Facebook. Kalau di Facebook itu kan tidak bisa COD ya. Yang bisanya di apa? Shopee sama Tokopedia. Jadi kalau di Facebook itu Bapak hanya mengiklankan, nanti untuk fitur COD-nya Bapak masukkan lagi di Shopee. Jadi contohnya kita tuh membuat 2 akun. Ini ketahui positif ya. Jadi Bapak tuh punya 2 akun, 2 HP. Jadi jangan pernah login di satu HP yang sama 2 akun itu. Yang akun satu itu akun penjual, yang kedua itu akun untuk pembeli. Jadi ketika si orang itu pengen COD dari Facebook, bisa kita siasati dengan itu. Kita punya akun pembeli satu, akun penjualnya satu. Jadi si akun pembeli itu istilahnya dropshipper. Tahu gak dropshipper? Kalau zaman itunya calo lah, kalau itu calo atau apa sih calo. Jadi kita itu membeli tapi dikirim ke alamat lain. Kita kan bisa pakai fitur COD di Shopee. Contohnya kayak gitu. Kemudian di dunia pekerjaan sekarang teknologi juga sangat berperan penting. Contohnya yang sangat krusial itu kalau zaman dulu meeting kan harus tatap muka semuanya. Zaman sekarang bisa menggunakan apa namanya aplikasi buat meeting. Kalian udah pernah Zoom meeting belum? Ada Zoom meeting, kemudian dari Google-nya ada Google Zoom, terus masih banyak sih yang lain.
Tapi di WhatsApp juga sekarang udah bisa ya video call bareng-bareng ya, contohnya kayak gitu di dunia pendidikan. Kemudian di absensinya itu sekarang menggunakan barcode. Barcode itu kan teknologi sama. Menurut Bapak, perkembangan teknologi yang ada di era sekarang itu nanti di tahun-tahun selanjutnya gimana ya? Nah, kalau lihat sekarang aja ya, contohnya AI udah luar biasa kalau menurut Bapak ya. Contohnya kita sekarang sering lihat video-video yang dibuat AI tapi sangat realistis. Pernah lihat belum? Contohnya yang video-video presiden, padahal itu kan bukan presiden, itu buatan AI. Nah, yang dikhawatirkan dari AI itu mungkin itu kalau menurut Bapak. Jadi si kejahatan mungkin lebih mudah di zaman nanti. Sekarang aja sebenarnya AI itu belum 100%, masih sekitar 50%-an. Apalagi nanti kalau udah 100% ya bahaya. Ya. Jadi sebenarnya kita nyiasatinnya itu yang pertama dari medsos itu, kemudian medsos, kemudian YouTube sama AI itu. Jadi tergantung kita. Ada yang namanya itu algoritma, ada yang udah tahu algoritma. Jadi misal di kita tuh searching di Google Chrome, misal kita mencari sepatu misalnya, kita mencari sepatu running terbaik, pernah nggak nyari kayak gitu? Terus kalian buka TikTok, di TikTok tiba-tiba ada iklan jualan sepatu, ada. Nah itu contoh algoritma. Jadi tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi. Kalau kita mencari yang positif, otomatis ke bawahnya algoritmanya juga positif. Kalau kita mencarinya yang negatif, otomatis ke bawahnya juga negatif. Seperti itu. Ya, kalau menurut kalian teknologi itu apa sih? Teknologi. Ya. Coba selain yang tadi Bapak sebutkan, coba apa lagi yang mempermudah pekerjaan sehari-hari? Apa ya? Contohnya berkomunikasi. Jarak jauh. Kalau zaman dulu kan belum ada teknologi, pakai surat. Iya, susah banget. Nah ya terbatas waktu, kemudian terbatas juga dari geografis. Kalau sekarang kan kalau dulu hitungannya kan hari ya, kalau mau kirim pesan. Kalau sekarang hitungannya kan detik. Hari ini mau ngirim pesan, detik ini juga pasti sampai ya. Contohnya kayak gitu zaman sekarang. Apalagi Apa ya? Kayak negatifnya itu dari teknologi sekarang. nah, negatifnya itu jadi menurut Bapak tadi, jadi tergantung kita menggunakan. Kalau kita menggunakannya dari awal udah positif, otomatis si algoritma Google itu membacanya yang positif juga ke bawahnya. Contohnya tadi ketika kita mencari misalkan kita mencari materi apa dari satu platform Google, misal nanti ke bawahnya otomatis pasti ada algoritma yang menyudutkan sana. Pasti misal ya yang sesuai kita cari di awal. Contohnya kayak gitu. Contohnya lagi di media sosial aja, kita nyari video-video lucu. Sekali aja nyari video lucu, nanti kesananya di beranda itu pasti yang lewat video lucu Ya, semua. itu aja. Ya itu algoritma itu cara kerjanya kayak gitu. Nah, kemudian teknologi itu banyak lagi. Sebenarnya teknologi itu contohnya di alat elektronik ya. Kalau zaman dulu kan nyuci harus pakai tangan ya. Nah sekarang ada mesin cuci. Nah, mesin cuci juga sekarang kan beda-beda lagi. Ada yang 2 tabung, ada yang 1 tabung di atas, ada yang 1 tabung di depan. Mesinnya kan beda-beda juga. Contohnya kayak gitu. Tantangan dan literasi digital apa yang selama ini? Kalau literasi digital itu banyak sekali mau literasi digital ya. Sebenarnya literasi digital sama literasi yang itu konvensional itu hampir sama, cuman cara pengaksesannya yang lebih cepat menggunakan digital. Contohnya jadi TikTok kayak gitu kan sebenarnya literasinya banyak sebenarnya kalau kita menggunakannya secara positif. Pasti literasi kita juga yang terisi dari TikTok juga pasti positif. Kalau menurut Bapak sebenarnya literasi itu lebih baik yang tradisional, baca buku kayak gitu, karena mungkin kurang dari segi gangguannya juga tidak ada. Kalau dari segi ini yang digital gangguannya banyak ketika kita baca, contohnya
tiba-tiba ada iklan, tiba-tiba ada apa, contohnya kayak gitu. Kalau literasi itu sangat penting kalau menurut Bapak. Apalagi di zaman sekarang anak-anak kan lebih banyaknya main game ya kalau teknologi. Nah, sebenarnya literasi itu sangat penting karena literasi itu seperti halnya buku itu menjadi jendela pembuka dunia. Contohnya gitu. Jadi kita belajar itu dari buku, hampir bisa menjelajah dunia aja lah cuma simpelnya. Apa yang Bapak rasain selama jadi guru TK? Kalau yang Bapak rasain ya, sebenarnya kadang Bapak itu gregetan ngelihat anak-anak yang bahkan pegang mus aja masih kayak gini. Jangan kalian juga masih kayak gini. Iya. Nah harusnya kan pegang mus itu pelit aja, jangan ragu-ragu gitu. Contohnya bahkan anak-anak sekarang itu pegang mus aja masih tremor gitu. Kalau mau itu sebenarnya Pak Mamun kan udah buka sekolah komputer ya. Nah di sana alhamdulillah anak-anaknya banyak yang ikut. Jadi ada ekstra waktu tambahan Bapak untuk mengajar di sana. Kalau di jadwal itu kan satu minggu cuma 3 jam ya. Kalau Bapak rasa cukupnya paling 3 jam itu cuma berapa persennya? 3 jam itu bahkan 1 bulan itu kan tidak perlu tiap pelajaran di lab ya, tiap praktek. Jadi kalau di sini kan ada berarti 2 pertemuan, ya, berarti 6 pertemuan itu di kelas. Nah yang 3 pertemuannya itu di lab. Nah Bapak rasa itu sangat kurang untuk praktek, untuk kejar ketertinggalan. Kayak gitu. Kalau secara materi sih anak-anak kayaknya lebih suka praktek sih, terutama yang di bagian aplikasi perkantoran yaitu di Microsoft PowerPoint, terutama yang Bapak lihat sekarang. Menurut Bapak nih, kenapa anak-anak zaman sekarang tuh kayak bisa kecanduan sama teknologi? Ya itu yang sulitnya di zaman sekarang itu teknologinya makin canggih. Jadi ketika si orang tua sama guru itu kita mendidiknya secara tradisional kayak gitu, kemudian anak-anak kan pasti otomatis butuh yang namanya gadget. Nah yang susah itu mengontrol di gadget, terutama masalah game. Zaman sekarang kan tinggal pencet-pencet doang. Nah, susahnya terus lagi zaman sekarang. Kalau zaman Bapak dulu kuota itu mahal, kalau sekarang kan kuota murah ya, 1 giga itu paling berapa ribu. Kalau pakai wifi sekarang 1 bulan nggak ada batasan. Kalau zaman Bapak dulu mahal kuota itu, jadi gampang mengontrol anak-anak. Kalau zaman sekarang susah karena teknologinya juga sangat canggih. Bahkan kan sekarang sebenarnya game juga ada yang coding sama pendidikan, contohnya yang Quizy, kemudian Wordball, kayak gitu kan game-game yang berbau pendidikan. Kalau game-game yang berbau hanya kesenangan mungkin kayak gitu, Mobile Legends, kemudian Free Fire.